warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Her Subeno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bagaimana peristiwa tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat itu sekarang ini sudah semakin jelas. Jadi Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah memberikan pernyataan bahwa Ferdi Sambo itu ikut menembak 2 kali di kepala Brigadir Yosua setelah dia memerintahkan Barada Richard Eliezer yang menjadi eksekutor yang pertama ya. Yang masih belum jelas itu adalah apa motifnya ya. Ini tetap belum jelas ya. Sampai kemudian Irjen Pol Ferdi Sambo itu memerintahkan eksekusi dan juga ikut mengeksekusi sendiri ajudannya. Kalau kita percaya dengan pengakuan Ferdi Sambo bahwa peristiwa sadis dan brutal itu motifnya karena dia ingin melindungi marwah keluarganya, apa maksudnya? Kita hanya bisa menduga-duga. Sejak awal itu kalau soal harkat keluarga itu kan cuma ada 2 motifnya ya. Pertama itu kan adanya pelecehan seksual seperti yang selama ini tersebar, atau karena yang kedua ini saya kira ya ini karena adanya skandal asmara antara Putri Sambo dengan Brigadir Yosua. Kalau kita menggunakan petunjuk lain dari Menko Polhukam Mahfud MD, itu masih ada motif lainnya, yakni cinta 4 segi. Sementara kalau kita menggunakan juga dugaan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua, yakni Kamarudin Simanjuntak, ini lebih karena adanya skandal asmara Ferdi Sambo dengan seorang polwan cantik. Dan kemudian ini yang bikin serem ada kaitannya dengan bisnis judi dan narkoba yang dikendalikan oleh Ferdi Sambo. Ini jadi tambah ruwet kan. Tapi mari kita fokus dulu dengan 2 dugaan itu ya. Skandal asmara. Saya balik lagi lah skandal asmara dan pelecehan. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua bila menggunakan penjelasan dan keputusan penyidik itu sudah bisa kita singkirkan. Laporan dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Sambo sudah dihentikan oleh penyidik. Artinya ya memang tidak ditemukan unsur pidana alias laporan itu tidak terbukti. Sekarang malah Putri Sambo terancam untuk laporan palsu dan ini sudah dilaporkan oleh pengacara keluarga dari Brigadir Yosua. Tapi pertanyaan sekarang kalau itu sudah dihentikan, mengapa penyidik itu masih menyelidiki rumah pribadi Ferdi Sambo di kompleks perumahan Cepaka di kawasan Mertoyudan Magelang, Jawa Tengah ya. Di rumah inilah sebagaimana pengakuan Ferdi Sambo terjadi peristiwa yang melecehkan kehormatan keluarganya dan dilakukan oleh Brigadir Yosua. Apa itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala, Brigadir J dan istri Sambo yang tahu peristiwa itu. Itu kata Kabar Reskrim Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto. Agus ini rupanya tetap pada sikapnya semula tidak ingin membuka motif kasus itu sampai nanti di pengadilan. Alasannya tadi dengan untuk menjaga perasaan kedua belah pihak itu. Ya, ini memang kelihatannya arah-arahnya sebenarnya sudah mulai terbaca ya. Soal mengirim penyidik ke Magelang, padahal kasus dugaan pelecehan sudah dihentikan, Agus menjelaskan itu merupakan sebuah perangkaian peristiwa yang terus harus didalami. Masalahnya, seperti keterangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kendati sudah meminta perlindungan, namun sikap Putri Sambo itu seolah tidak tahu menahu, tidak tahu apa yang harus disampaikan. LPSK itu menduga sikap Putri sebagai bagian dari skenario bahwa benar telah terjadi pelecehan dan dia adalah korban. Artinya, baik dari sisi penyidik, kesimpulan LPSK maupun keyakinan pengacara Brigadir Yosua, memang itu sudah selesai, sudah finish, sudah tidak pernah terjadi lagi. Walaupun sekarang ada pemeriksaan di Magelang, ini mungkin sebagai follow up dari pengakuan Ferdi Sambo, tapi saya kira ini tidak ada kaitannya lagi dengan soal pelecehan seksual. Kalau begitu kita perlu balik lagi dong dengan pengakuan Ferdi Sambo bahwa dia bertindak seperti itu untuk melindungi marwah dan kehormatan keluarganya. Apa yang sudah dilakukan oleh Barada Yosua sehingga dia menjadi sangat murka dan sampai memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap Yosua? Mari kita kaitkan dengan pengakuan dari salah satu tersangka, yakni Kuat Ma'ruf. Ini sopir Putri Sambo. Ini dia sebenarnya sekarang juga bisa menjadi salah satu saksi kunci untuk menjelaskan apa sesungguhnya peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Ferdi Sambo di Magelang itu. Media sekarang udah banyak dapat bocoran dari penyidik, sebagaimana dilansir ini sejumlah media. Kuat Ma'ruf itu katanya memergoki Putri Sambo dengan Yosua dalam
posisi yang tidak pantas lah antara antara dua orang, yang satu perempuan dewasa istri seseorang dan satu lagi juga lelaki dewasa yang masih lajang, dan kebetulan ini adalah jadi ajudan dari suaminya. Pertama, ini terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2022 ketika Putri Sambo sedang duduk di sofa di ruang tengah. Yosua katanya itu berada dekat Putri dalam posisi yang dinilai oleh Kuat Ma'ruf tidak pantas, dan kemudian Kuat Ma'ruf menegur Yosua karena ini tidak sopan begitu. Nah, peristiwa serupa terulang lagi, yakni 3 hari kemudian, yakni pada hari Kamis 7 Juli, jadi sehari sebelum eksekusi dilakukan. Kali ini Kuat Ma'ruf memergoki Putri Sambo sedang berduaan di kamar dengan Barada Yosua. Maaf, bukan Barada ya, Brigadir Yosua. Ini sering tertukar-tukar antara Brigadir, Barada, saya sering salah. Jadi mohon dimaafkan ya. Yang saya maksud adalah tadi Brigadir Yosua. Soal inilah yang diduga dilaporkan ke Verdi Sambo dan memicu keributan dengan Putri. Dari pemeriksaan terhadap Brigadir Kepala Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer ketika peristiwa terjadi, Putri Sambo pada waktu itu menelpon Ricky Rizal dan Baradae yang sedang mengantarkan makanan untuk anak lelaki Verdi Sambo yang saat itu bersekolah di Sekolah Taruna Nusantara. Ketika keduanya pulang, itu Kuat Ma'ruf menahan Baradae dan diminta agar dia tidak ikut campur. Ini dilarang untuk naik dengan Ricky Rizal ke lantai 2 gitu. Karena dan jadi artinya pada waktu itu Barada Richard tidak mendengar apa penjelasan dari Putri Sambo, hanya Ricky Rizal yang menemuinya. Nah, karena setelah peristiwa itu Brigadir Kepala Ricky Rizal kemudian menyita senjata inventaris milik Brigadir Yosua, yakni berupa laras panjang dan laras pendek, yakni HS-9. Senjata HS-9 inilah yang kelak digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak. Dia menggunakan sarung tangan dan menggenggamkan senjata ke jasad Yosua, kemudian menembak dinding dan langit-langit. Ini jadi untuk alibi bahwa memang waktu itu Yosua ikut terjadi tembak menembak dan dia menembak ke Barada Richard Eliezer. Dari pengakuan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal tadi, dugaan adanya motif skandal asmara antara Putri Sambo dengan Yosua ini jauh lebih kuat. Apalagi dari jejak digital yang disimpan oleh keluarga maupun foto-foto yang tersebar. Nih, hubungan Putri dengan Yosua ini memang sangat dekat. Salah satunya saya kira yang sudah tersebar luas adalah ucapan Putri Sambo ketika Yosua berulang tahun yang begitu manis, yang dia mengaku bahwa dia beruntung punya Yosua sebagai bodyguard, sebagai staff, dan juga sebagai keluarga. Ucapan ini ditulis oleh Putri Sambo dalam bahasa Inggris. Dia juga membelikan kue ulang tahun yang cukup spesial, dan ini kata yang tahu nih, kata para emak-emak, ini kue ulang tahunnya ini kue mahal, ini dari sebuah dari toko kue yang cukup mahal. Sebagaimana pengakuan Kamarudin Simanjuntak, pengacara Yosua, hubungan antara Yosua dengan Putri Sambo itu selama di Magelang happy-happy saja. Sebagai bukti bahwa hubungan mereka happy-happy, Kamarudin mengaku punya sejumlah bukti chat ini. Jadi mereka saling chat di WA antara Putri Sambo dengan adik dari Brigadir Yosua, jadi Brigadir Reza Huta Barat. Pada waktu itu Putri Sambo mengundang Reza Huta Barat untuk menyusul ke Magelang dan ikut merayakan anniversary atau hari ulang tahun perkawinan Putri Sambo dengan suaminya, dengan Verdi Sambo. Fakta itulah yang digunakan oleh Kamarudin untuk membantah adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Yosua. Mungkin nggak kalau orang yang sudah dilecehkan harkat dan martabatnya masih ber-WA dengan adik almarhum, itu kata Kamarudin Simanjuntak. Dan dia juga menunjukkan bukti bahwa ketika pulang, kan Verdi Sambo diketahui pulang lebih dulu menggunakan pesawat, dan kemudian rombongan Putri Sambo pulang ke Jakarta dengan dua mobil. Memang Yosua masih tetap dalam rombongan, tetapi dia berbeda mobil. Ini biasanya kan dia yang membawa mobil, tapi sekarang justru digantikan oleh Kuat Ma'ruf. Ini begitu pengakuan yang terbaru itu. Dalam soal pelecehan seksual ini, Kamarudin memang sejak awal tegas membantah. Dan bantahnya kan memang sudah terbukti dengan dihentikan penyidikan kasus ini. Namun bagaimana dengan pengakuan Kuat Ma'ruf yang terbaru itu ya, bahwa Yosua kepergok berdua di kamar, sebelumnya di ruang tengah, dan kemudian yang kedua di kamar berdua dengan Putri Sambo. Sejauh ini saya belum menemukan bantahan Kamarudin soal ini ya. Dan perlu dicatat bahwa mereka kepergok berdua ini baru berupa pengakuan Kuat Ma'ruf.
Sementara Baradae dan RR saat itu sedang berada di Sekolah Taruna Nusantara. Tapi tidak tahu apa yang disampaikan oleh Putri Sambo kepada Brigadir Kepala Rizal ketika dia kembali ya. Karena kalau kita lihat memang hubungan antara Brigadir Rizal dengan keluarga Putri Sambo ini sangat dekat. Rizal ini rupanya sudah menjadi semacam asisten atau membantu atau ajudan dari Ferdi Sambo ketika Ferdi Sambo itu menjadi Kapolres di Brebes, dan pada waktu itu Ricky Rizal menjadi Satuan Polantas di Polres Brebes. Apakah dengan begitu motifnya ini menemui jalan buntu? Saya kira tidak juga ya. Sesungguhnya soal ini kalau mau didalami mudah terbongkar ya. Selain Barada Richard Eliezer, kemudian Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, ini kan banyak sekali ya, ajudan, pengawal, sopir, dan juga ART di rumah Ferdi Sambo. Tidak mungkin mereka itu tidak mengendus adanya gelagat gitu ya, bila ada 2 orang yang tengah dimabuk asmara. Penyidik pasti bisa menggali lebih dalam. Apakah ini sekedar skandal cinta terlarang sepasang kekasih yang kemudian berakhir menjadi tragedi, atau sebenarnya ada motif-motif lain yang berkelindan, yang jadi ruwet masalahnya ini. Sekali lagi kalau mau bicara motif, ini memang sangat tidak sederhana. Tapi sedikit demi sedikit sesungguhnya kita mulai bisa merangkai perca-perca pengakuan para tersangka ini menjadi semacam mosaik yang utuh. Jadi gambarnya sudah mulai terlihat. Kalau mau lebih utuh dan detail, mari kita tunggu saja proses pengadilannya. Kejaksaan Agung saat ini telah membentuk tim jaksa peneliti setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau biasa dikenal SPDP ya dari Mabes Polri. Saya Hirsmin Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.